Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul dan kita boleh beribadah bersama, merayakan dan mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang sudah kita alami dalam satu minggu ini secara khususnya. Kita boleh mengalami bagaimana Tuhan memberi kita sukacita dan memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita menaikkan pujian dari Nafiri Rohani 268. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Sebagai ungkapan sukacita kita kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita, yang telah melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut, dan memberi sukacita setiap hari. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Malam gelap akan lenyap, fajar pagi merekah. Malam gelap akan lenyap, fajar pagi merekah. Ketakutanku pun lenyap, berganti dengan senang sukacita, sukacita dalam dunia, sampai ke surga baka. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Tuhanku Maha Kuasa memenangkan jiwaku dengan darahnya yang kudus, dosaku dihapusnya. Sukacita, sukacita dalam dunia, sampai ke surga baka. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Sukacita, sukacita dalam dunia, sampai ke surga baka. Ku jadi milik Tuhanku, oh betapa indahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk sukacita di dalam pemeliharaan kehidupan kami oleh Tuhan. Tuhan berikan, Tuhan tambahkan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami pada pagi hari ini berkumpul bersama untuk menaikkan pujian kami kepadamu, menyembah Engkau Tuhan dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini menjadi sarana Tuhan boleh menyentuh hidup kami dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi di dalam situasi kehidupan kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13.
Demikianlah firman Tuhan. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di dalam pagi hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga, dan ini adalah minggu-minggu sukacita, di mana kita boleh memperingati dan merayakan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak domba Elohim, yang telah disembelih bagi pengampunan dosa kita. Dia telah bangkit dan menang. Dan segala hormat, kemuliaan, puji-pujian adalah layak bagi Dia. Mari kita memuji Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita, yang hadir di dalam bait sucinya, yang hadir di dalam dan di tengah kehidupan kita, menyertai kita senantiasa. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait sucinya. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan, kita menaikkan pujian kita bersama-sama dengan kita mau bermazmur dari Mazmur 42 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya persilakan Shine untuk bisa memimpin kita dalam pembacaan dan kita boleh mengikuti dan dengan bersuara di tempat kita masing-masing. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Untuk kepala musisi, nyanyian pengajaran kaum Korah. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Elohim. Jiwaku haus akan Elohim. Kepada Elohim yang hidup, kapankah aku boleh datang menghadap Elohim? Air mataku telah menjadi makananku siang dan malam. Sementara mereka terus berkata kepadaku, di manakah Elohimmu? Hal inilah yang kuingat. Aku mencurahkan jiwaku di dalamku. Aku pergi bersama orang banyak ke rumah Elohim dengan suara sukacita dan pujian. Bersama mereka memelihara suatu perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku akan senantiasa memuji Dia, penyelamatku dan Elohimku. Amin. Terima kasih Shine. Puji nama Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan ya Elohim. Merindukan Engkau ya Elohim. Merindukan Engkau ya Tuhan. Hal inilah yang kuingat, aku mencurahkan jiwaku di dalamku. Aku pergi bersama orang banyak ke rumah Elohim dengan suara sukacita dan pujian, bersama mereka memelihara suatu perayaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bersama-sama dengan pemazmur senantiasa dalam kehidupan kita mempunyai jiwa yang selalu haus akan Tuhan, yang mau mencari Tuhan siang dan malam. Dan sukacita kita adalah sukacita ketika kita berada di rumah Tuhan, berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai persiapan kita kembali menaikkan satu pujian dengan penyembahan, kita menyanyikan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Hati kita itu harus kepingin bersegera gitu ya untuk menikmati firman Tuhan, menikmati kebenaran-kebenaran Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan diri hati kita untuk kita mau bersekutu, kita menikmati firman Tuhan dengan pujian ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan.
yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, seperti rusa yang haus. seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Yesus. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil, ada dua bagian pembacaan pada pagi hari ini. Yang pertama dari Matius pasalnya yang kelima, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bagian firman Tuhan yang kedua yang akan kita baca adalah dari Roma pasal yang ketiga, Roma pasal 3, ayat 21 sampai dengan ayat 31. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Mohon kesediaan Bapak Pendeta bisa membacakannya untuk kita. Roma pasal 3 ayat 21. Roma 3:21, dan sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Elohim yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi telah dinyatakan. Kebenaran Elohim oleh iman dari Yesus Kristus tersedia bagi semua orang yang percaya tanpa ada perbedaan. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Tetapi oleh anugerahnya, mereka dibenarkan secara cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian oleh iman dalam darahnya. Hal ini dilakukannya untuk menyatakan kebenarannya, sebab Dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi waktu lalu pada masa kesabarannya, untuk membuktikan kebenaran Elohim pada masa sekarang, supaya nyata bahwa Dia itu benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi, adakah alasan untuk bermegah?
Tidak ada. Melalui apa? Melalui perbuatan? Tidak, melainkan melalui iman. Dengan demikian, manusia dibenarkan oleh iman tanpa melakukan hukum Taurat. Apakah Elohim milik orang Yahudi saja dan bukan milik bangsa-bangsa bukan Yahudi juga? Ya, milik bangsa-bangsa bukan Yahudi juga. Sebab sesungguhnya Elohim itu Esa. Dialah yang akan membenarkan oleh iman, baik orang yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Dengan demikian, apakah kami meniadakan hukum Taurat karena iman? Tentu tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Ya, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih dengan penuh pengucapan syukur karena firman Tuhan, firman-Mu dekat di dalam kehidupan kami. Oleh karena putra-Mu Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami boleh menikmati Engkau, kami boleh mendekat kepada tahta di mana Engkau berada. Kami boleh mendekat kepadamu, kami boleh menikmati Engkau. Terima kasih Bapa di surga, pimpinlah kami saat kami merenungkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami masing-masing, sesuai dengan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan kembali memperhatikan satu poin dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, yaitu khotbah ucapan bahagia. Hari ini kita sampai di dalam ayatnya yang ke-6 dari Injil Matius pasal yang ke-5. Matius 5 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini, Bapak Ibu, kata kebenaran di situ di dalam bahasa Yunani dipakai kata dikaiosune. Kita akan memperhatikan selanjutnya. Di dalam Alkitab, kata kebenaran digunakan dengan berbagai kata. Dalam bahasa Ibrani, itu adalah bahasa asli dalam Perjanjian Lama, kata kebenaran itu dipakai kata sadak atau sadik, ya. Seperti itu. Sedangkan untuk bahasa Yunaninya yang artinya sama dengan arti dari sadak itu adalah dikaiosune. Jadi baik sadak maupun dikaiosune, bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, ya, artinya adalah kebenaran, keadilan. Ya, jadi lebih kebenaran itu dikaitkan dengan keadilan. Kata yang lain di dalam bahasa Yunani juga dipakai kata aletheia. Ya, jadi selain kata dikaiosune, ada kata yang lain adalah kata aletheia. Aletheia artinya kebenaran yang akurat, sesuai dengan fakta. Ya, jadi satu kebenaran yang akurat, yang sesuai fakta, yang tidak bisa dibantahkan. Dia sudah valid, solid, ya, tidak bisa disanggah, tidak bisa didebat. Karena dia itu akurat, sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pengajaran Alkitab berkaitan dengan kebenaran, kebenaran itu pertama-tama itu dikaitkan dengan Tuhan. Jadi kebenaran menurut Alkitab itu adalah satu pribadi, yaitu pribadinya Tuhan.
Ya, bukan langsung mengacu kepada status, ya, status benar, ya, bukan mengacu pertama-tama kepada perbuatan. Kebenaran itu bukan suatu kata benda, bukan suatu kata kerja pertama-tama, ya, melainkan kebenaran itu menurut Alkitab itu utamanya pertama-tama itu berkaitan dengan Tuhan. Jadi kebenaran itu adalah satu pribadi, yaitu pribadinya Tuhan, ya. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu, kebenaran Tuhan itu utamanya berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah namanya Tuhan. Baru kemudian pribadinya dan perbuatannya. Nah, Bapak Ibu, sekilas jika kita memperhatikan di dalam Alkitab, ya, jika kita memperhatikan di dalam Alkitab, ya, itu mohon kembali dulu ke slide yang di atas, ya. Yang harus kita ketahui berhubungan dengan kebenaran, kalau dikaitkan dengan Tuhan, ya, kebenaran itu adalah pribadi Tuhan, maka yang harus kita pertama-tama perhatikan itu adalah namanya Tuhan, ya, namanya Tuhan. Tuhan di dalam Alkitab ini Tuhan yang unik, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Tuhan di dalam Alkitab adalah Tuhan atau sesembahan yang memperkenalkan namanya kepada manusia. Bapak Ibu bisa membaca itu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Jadi Tuhan sendiri yang bertindak untuk memberitahukan namanya, untuk memperkenalkan namanya. Kalau agama-agama dunia, manusia ini kan berusaha untuk mencari Tuhan. Sehingga manusia di dalam agama-agama dunia, di dalam kepercayaan dunia itu dalam tanda petik itu memberi nama masing-masing kepada Tuhan. Jadi namanya bisa lain-lain. Ya. Karena itu adalah nama buatan manusia. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terputus dari Tuhan, ya, sehingga pengenalan akan Tuhan itu menjadi kabur. Manusia terputus dari pohon kehidupan. Manusia terputus dari penciptanya. Tetapi jiwanya itu merindukan, ya. Roh manusia itu kan dari Tuhan. Tuhan memberikan rohnya, Tuhan memberikan nafasnya sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup, menjadi hidup. Sehingga disadari atau tidak, roh manusia itu selalu berteriak, menjerit untuk mencari Tuhan. Tetapi dosa membatasi bahkan melumpuhkan manusia sehingga manusia tidak dapat mengenal Tuhan. Kalau dia mau mengenal Tuhan, dia berusaha dengan caranya sendiri, dia menamai Tuhan dengan menurut apa yang dia mengerti, sesuai dengan pengertiannya yang dikuasai oleh dosa, sehingga nama dan sebutan Tuhan itu macam-macam. Ya, misalnya ada satu suku yang menyebut Tuhan itu yang maha kuasa itu adalah dengan sebutan yang besar biji matanya dan lebar daun telinganya. Hanya untuk menggambarkan bahwa ada satu kuasa, yaitu kuasa yang maha mengetahui, maha mendengar. Tetapi tidak tahu namanya. Jadi kita manusia ini cuma bisa meraba-raba Tuhan itu seperti apa. Seperti orang buta, ya. 3, 4, 5 orang buta meraba-raba seekor gajah. Yang satu pegang ekornya, oh gajah itu panjang. Yang satu meraba badannya, oh gajah itu lebar, gitu ya. Yang satu meraba gadingnya, oh gajah itu panjang dan runcing, ada ujung yang runcing. Jadi pengenalannya tidak sempurna. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan berinisiatif untuk memperkenalkan namanya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini, di gambar ini, itu kita sebut dengan tetragrammaton. Ya. Tetragrammaton.
Tetra itu adalah 4. Gramaton itu, gramata itu artinya huruf. Ya. Tuhan memperkenalkan namanya dengan 4 huruf ini. Yang pelafalannya kita sebut dengan Yahweh. Di dalam Alkitab bahasa Batak disebut namanya adalah Jehovah. Di dalam Alkitab bahasa Jawa disebut namanya adalah Yehua. Tetapi apapun penyebutannya, kita mau menyebut Yahweh, Jehovah, Yehua, Jehovah, ya. Semua itu berdasarkan keempat huruf ini. Nah, dengan memberikan nama ini, Tuhan memperkenalkan nama ini, tetragramaton ini kepada manusia. Tuhan Alkitab menyatakan bahwa dia adalah sesembahan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang hidup, dia eksis. Ya. Jadi tidak ada alasan manusia itu berkata, Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada. Dia ada, dia eksis, dia hidup, dan dia punya nama. Dan dia sendiri yang menyatakan dirinya. Dan dengan memberikan namanya, dia menyatakan diri bahwa dia berbeda dari semua sesembahan yang lain, yang menurut Tuhan Yahweh sendiri, yang menurut Tuhan Alkitab sendiri, semua sesembahan yang lain itu yang dibuat oleh manusia itu buatan manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua sesembahan lain di mata Yahweh itu tidak eksis. Itu hanya buatan manusia. Tidak punya nama. Tidak bisa berbicara. Punya telinga tidak bisa mendengar. Punya mulut tidak bisa berbicara. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali kita mengetahui nama Tuhan Alkitab ini. Karena Tuhan sendiri yang memberikannya dan Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada manusia. Karena sekali lagi namanya berkaitan ya dengan pribadinya, namanya menunjukkan dia itu siapa, dan namanya itu menunjukkan perbuatannya. Nama ini muncul menurut teks asli Ibrani, muncul di dalam Alkitab itu sebanyak 6.828 kali. Jadi nama ini penting, Bapak Ibu. Nama ini penting. Tidak boleh diganti, tidak boleh ditiadakan. Karena itu nama Tuhan sendiri yang Tuhan berikan. Soal penjelasan tentang nama Tuhan mungkin nanti di lain kali kesempatan kita akan membahasnya lebih banyak, ya. Tetapi di sini saja yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita berbicara mengenai kebenaran berdasarkan Alkitab, kebenaran pertama-tama itu adalah satu pribadi, yaitu Tuhan, dan Tuhan Alkitab itu ada namanya, yaitu Tuhan Yahweh, dan dia dengan namanya itu menunjukkan pribadi dia seperti apa dan perbuatan dia seperti apa. Nah, Bapak Ibu, berikut ini kita akan melihat kesaksian-kesaksian Alkitab. Alkitab menyaksikan di dalam beberapa ayat yang saya sampaikan di sini bahwa Tuhan Yahweh, Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang benar. Kalau kita berbicara kebenaran, ya. Yeremia 10 ayat 5. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya. Sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Namun Yahweh adalah Elohim kebenaran. Dia adalah Elohim yang hidup dan Raja yang kekal. 42 ayat 8. Kesaksian Tuhan sendiri mengenai dia. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Sesembahan mana yang bisa mengklaim dirinya adalah kebenaran? Tidak ada. Sesembahan mana
yang bisa mengatakan bahwa dia adalah Tuhan kebenaran. Tidak ada kecuali Tuhan Alkitab. Yahweh adalah Elohim kebenaran. Yahweh adalah Tuhan kebenaran. Dia adalah Tuhan yang hidup, Raja yang kekal. Tuhan kebenaran itu namanya siapa? Namanya Yahweh. Tuhan sendiri mengatakan, akulah Yahweh, itulah namaku. Ya. Yang berikut Bapak Ibu. Kita sudah melihat namanya dan sekarang kita lihat perbuatannya. Perbuatan kebenaran Tuhan. Yesaya 45 ayat 19. Akulah Yahweh yang berbicara kebenaran, yang memberitakan kejujuran. Ya, sekali lagi kita lihat di sini. Tuhan sendiri mengatakan, mengklaim dirinya. Akulah Yahweh. Dan aku berbicara kebenaran. Aku memberitakan kejujuran. Tuhan Alkitab adalah Tuhan kebenaran. Karena apa? Dia berbicara kebenaran. Dia bukan Tuhan yang menipu. Dia bukan Tuhan yang berdusta. Dia bukan Tuhan yang menyesatkan orang. Tidak. Dia memberikan dirinya untuk dikenal. Dia memberikan dirinya untuk orang bisa datang kepadanya. Dan dia memberikan kebenaran. Dia mengatakan kejujuran. Dia tidak menipu. Dia tidak berdusta. Saudara, betapa indahnya kalau kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena Tuhan tidak berbohong. Apa yang dia katakan firman-Nya bukanlah satu kebohongan. Kalau dia berjanji memberkati, dia berjanji memberkati dengan sungguh-sungguh. Dia adalah asuransi yang bisa kita pegang, asuransi yang bisa kita andalkan. Dia sendiri menjanjikan hal itu. Daniel 4 ayat 37. Dan memuji dan mengagungkan dan menghormati Raja Surga. Siapa itu? Tuhan. Kita memuji, mengagungkan, menghormati Raja Surga karena apa? Segala perbuatannya benar. Ya. Kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan itu bukan karena Tuhan sudah memberkati kita. Bapak Ibu ya, kita memuji Tuhan itu bukan karena Tuhan baik sama kita. Tapi alasan kita memuji Tuhan pertama-tama adalah Dia. Adalah pribadinya, bahwa Dia adalah Tuhan kebenaran. Dan kita memuji Dia itu karena apa? Karena segala perbuatannya benar. Jalannya adil. Itulah alasan dan landasan utama pertama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Oleh karena siapa Dia. Oleh karena sifatnya, oleh karena karakternya, pribadinya, dan perbuatannya. Ya. Bapak Ibu, kita sekarang beralih kepada kesaksian perjanjian baru mengenai Tuhan. Di dalam perjanjian baru kita mendapati Tuhan Tritunggal. Tuhan Tritunggal adalah cara yang dipakai oleh Tuhan, oleh Yahweh untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Penjelasan selengkapnya mengenai hal ini, Bapak Ibu silakan memperhatikan khotbah saya dengan tema makna penyataan Tuhan. Ya, jadi kita tidak akan kembali ke situ. Kenapa tadi berbicara tentang Tuhan Yahweh, di sini berbicara tentang Tuhan Tritunggal. Ya, di sini saya tidak akan menjelaskannya. Silakan Bapak Ibu, jika mempunyai pertanyaan itu, silakan membuka channel YouTube dan lihat khotbah saya di situ mengenai makna penyataan Tuhan. Mari kita melihat kesaksian perjanjian baru mengenai Tuhan Tritunggal. Tuhan Tritunggal adalah kebenaran. Aletheia. Yohanes 17 ayat 5 dan ayat 17. Firman Tuhan katakan, dan sekarang ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Yohanes 17 itu adalah doa Tuhan Yesus ya. Doa Tuhan Yesus kepada Bapanya. Sebelum dia memasuki masa-masa sengsara.
Firman Tuhan menuliskan di situ. Ya Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Siapa? Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dikuduskan di dalam kebenaran Bapa. Jadi Tuhan Bapa adalah Tuhan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tuhan Bapa adalah Tuhan kebenaran. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Kesaksian Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 16-17. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Tuhan Bapa, Tuhan kebenaran. Yesus Kristus, Tuhan kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran. Tuhan Tritunggal adalah kebenaran. Jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran sekali lagi, itu kembali pertama-tama dan utamanya adalah kepada Tuhan. Alkitab. Yang berikut. Firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara perhatikan ayat-ayat yang di sini itu setiap kata kebenaran itu dipakai kata aletheia. Ya, aletheia. Aletheia sekali lagi artinya apa? Fakta yang akurat. Ya. Fakta yang akurat, data yang sebenarnya, bukti yang tidak terbantahkan. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau mengetahui mengenai kebenaran, baca Alkitab Bapak Ibu. Itu adalah kebenaran yang akurat. Ya. Itu adalah kebenaran yang akurat. Jangan cari-cari kebenaran-kebenaran dari dunia. Itu sesat semua. Ya. Hikmat-hikmat dunia itu sesat. Tetapi hikmat firman Tuhan itu adalah kebenaran yang akurat. Harus kita pegang di dalam kehidupan kita. 2 Timotius 2 ayat 15. Berusahalah untuk mempersiapkan dirimu sendiri. Layak bagi Elohim. Selaku pekerja yang tidak merasa malu. Karena dengan tepat membagi-bagikan firman kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu, kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan harus menjadi landasan di dalam cara berpikir kita dan cara kita bertingkah laku. Karena apa? Karena Alkitab sendiri menyaksikan bahwa ya Alkitab bersaksi mengenai Alkitab. Firman Tuhan bersaksi mengenai firman Tuhan bahwa apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Baik. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, kehidupan kita sebagai orang percaya ini, inti iman kita adalah salib. Apa yang terjadi di salib? Yang terjadi di salib adalah kebenaran Tuhan membenarkan kita. Tadi kita sudah lihat ya, kebenaran itu bukanlah kata benda, bukan kata kerja pertama-tama, tetapi kebenaran itu adalah pribadi, yaitu Tuhan. Dia adalah Tuhan yang benar, perbuatannya benar, perkataannya benar. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran? Cara Tuhan memberikan kebenaran kepada kita adalah dengan cara salib. Di salib kebenaran Tuhan membenarkan kita. Orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan menyaksikan. Tetapi kita bisa dibenarkan oleh Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Kebenaran Tuhan membenarkan kita oleh karena salib. Roma 3 ayat 22-24. Dan kebenaran, kata kebenaran di sini dikaiosune. Dikaiosune tadi artinya apa tadi? Kebenaran berkaitan dengan keadilan, ya. Seperti itu status, ya, status benar di pengadilan, ya. Just, righteous, ya gitu ya, righteous. Dan kebenaran dikaiosune Elohim
adalah melalui iman akan Yesus Kristus bagi semua orang dan atas semua orang yang percaya, karena tidak ada perbedaan. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. 24. Dan dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerahnya melalui penebusan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kita hanya bisa dipandang Tuhan sebagai orang benar, sebagai orang yang tidak bersalah. Nah, begitu ya. Benar di sini artinya tidak bersalah. Itu hanya melalui penebusan, yaitu di dalam Kristus Yesus. Melalui salib. Saya pernah membaca satu kalimat yang indah ya. Kalimat itu mengatakan begini. Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha melihat. Tetapi ada satu yang Tuhan tidak bisa lihat. Yaitu apa? Tuhan tidak bisa lihat dosa-dosa saya yang sudah dihapus oleh darah Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, tidak bisa dengan upaya kita, dengan kekuatan kita sebagai manusia ini, untuk membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak bisa usaha manusia itu membuat kita kudus, righteous. Ya. Tidak bersalah di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan, lalu kita bilang, Tuhan, saya itu sudah banyak berbuat baik. Saya bantu saluran air di desa, pembangunan jalan, saya bantu anak yatim, orang-orang miskin, saya beri makan, saya beri tumpangan, saya sudah buat ini itu ya. Tuhan bilang, bukan cara begitu kau bisa dibenarkan. Itu saya tidak menerima cara seperti itu. Cara yang saya terima adalah cara yang saya berikan kepadamu supaya kamu bisa dibenarkan. Yaitu apa? Melalui salib. Kamu hanya bisa dibenarkan di hadapanku, kata Tuhan ya, kalau kamu dibersihkan dengan darah anakku yang sudah kuberikan kepadamu sebagai penghapusan dosa. Baru kau bisa datang kepadaku dan aku bisa melihatmu sebagai orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, orang yang dibenarkan, orang benar, orang kudus. Ya. Bapak Ibu, mari kita lihat sejenak apa yang terjadi pada kayu salib. Di kayu salib itu terjadi pertukaran. Pertukaran, ya. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Karena kita tidak sanggup menanggung hukuman itu. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh karena dosa kita, supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Kebenarannya Yesus. Ya, Yesus itu Tuhan yang benar. Ya, tadi kita sudah lihat ya. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Ya. Satu kalimat yang indah juga Bapak Ibu yang saya pernah baca adalah apa? Bapa memberikan putranya supaya kita bisa menjadi anak-anaknya. Supaya kita bisa memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Dan sebagai anak itu mempunyai hak untuk menikmati kelimpahan yang ada di rumah Bapaknya. Salib itu memberikan kepada kita. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Waktu masa-masa minggu-minggu sengsara, saya banyak merenungkan hal ini. Bagaimana perasaan Bapa itu ya, Tuhan Bapa itu. Melihat putranya
tergantung di kayu salib, mengalami penderitaan yang begitu mematikan, yang tidak bisa dikatakan oleh bahasa manusia, menderita, aib, dipermalukan. Lalu sang putra berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sang putra berteriak kepada bapaknya, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Bapa memalingkan wajahnya. Saya yakin di atas kayu salib itu yang menderita juga adalah Tuhan Bapa. Karena dia melihat sang putra begitu sengsara. Tetapi dia tidak bisa menyelamatkannya. Dia memalingkan wajahnya. Di dalam penderitaan dia memalingkan wajahnya. Supaya putranya ini benar-benar bisa menjadi keselamatan umat manusia. Dia membiarkan putranya menjadi kutuk. Supaya umat manusia menjadi berkat. Supaya saudara dan saya menerima berkat dari dia. Oh saudara, Tuhan itu terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa Tuhan itu. Saya melihat di sini saudara. Dan saya ajak kita semua. Setiap kali kita melihat salib. Ya, salib itu berbicara apa? Cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan. Jika kita bertanya kepada Tuhan, seberapa besar engkau mengasihiku ya Tuhan? Kita akan mendapati jawaban Tuhan adalah apa? Ia merentangkan kedua tangannya. Sebesar ini anakku. Ia merentangkan kedua tangannya. Lalu mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Dan dia bangkit dengan penuh kemenangan. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang hidup. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang sejati. Tuhan yang eksis, Tuhan yang adalah satu pribadi, Tuhan yang punya nama. Dan Tuhan yang bertindak, memperkenalkan dan memberikan dirinya kepada kita. Ya. Oleh pekerjaan Roh Kudus, kita dapat memahami kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, bagaimana? Apa? Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita mau mengetahui seluruh kebenaran, kita mau mengenal seluruh kebenaran, kita hanya bisa melakukannya di bawah pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, firman Tuhan katakan apa? Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan menolong kita. Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Dan dia adalah Roh kebenaran. Roh Tuhan sendiri akan membawa kita kepada Tuhan yang adalah kebenaran yang sejati. Ya. Bapak Ibu, ada 3 poin yang untuk kita renungkan bersama. Oke, kita mempelajari bahwa Tuhan Alkitab adalah Tuhan kebenaran, perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan di dalam kebenaran. Apa yang Tuhan ingin dari kita selanjutnya? Ada 3 hal, saudara, yang Tuhan ingin dari kita. Tuhan ingin agar kita mencari kebenaran. Matius 6 ayat 33. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingin agar kita mencari kebenaran. Artinya apa? Tuhan ingin supaya kita itu mencari Dia. Cari aku. Ya. Punya hati itu seperti hati yang tadi dalam pujian kita. Hatiku tak tahan menunggumu.
Aku sangat merindukanmu seperti rusa yang rindu akan air sungai. Aku rindu padamu Tuhan. Kita harus punya hati yang seperti itu kepada Tuhan. Lapar dan haus kepada Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan memenuhi hati dan pikiran kita dan gaya hidup kita ini mencari yang lain-lain selain daripada Tuhan. Cari dulu kebenaran Tuhan, cari dulu Tuhan. Yang lain-lain itu Tuhan akan tambahkan, Bapak Ibu. Mari kita merenungkan hal ini, Bapak Ibu. Ya. Kita renungkan. Apakah kita memiliki waktu untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kita harus mempunyai waktu untuk berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Dalam seminggu ini saya bertemu dengan keponakan-keponakan saya dan saya sangat diberkati dengan seorang keponakan saya. Setiap hari dia membaca Alkitab. Memang ditugaskan juga dari sekolah. Tetapi habis dia baca Alkitab yang ditugaskan oleh sekolah, yang dia ambil apa? Itu dia punya komik Alkitab itu. Dia baca lagi itu komik Alkitab itu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saya bertemu dengan dia, saya bilang, aduh Tuhan, saya diberkati oleh anakku ini. Oke, ada tugas dari sekolah, tetapi dia juga melakukan dengan inisiatif dia sendiri. Habis dia baca Alkitab, ya, Alkitabnya yang hitam, tebal itu, dia baca, dia sudah sampai di Yosua. Ini anak umur berapa ini? Itu juga 8 tahun, ya 8 tahun. Dia sudah baca sampai di Yosua. Ada tandanya. Saya tanya, ini Alkitab siapa? Ada tandanya itu di situ. Bookmarknya itu ya, warna biru. Dia sudah baca sampai di situ. Dia sudah baca di situ, terus dia duduk lagi, nanti dia main-main, dia ambil, dia punya komik Alkitab, dia baca lagi. Saya pikir itulah kenapa Tuhan itu memberkati anak-anak itu ya. Kita harus mempunyai hati sebagai anak ya, mencari Tuhan. Ya. Selalu rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita renungkan kalau Tuhan ingin supaya kita mencari Dia, mencari kebenaran. Apakah di dalam keluarga juga kita membicarakan firman Tuhan? Ya. Di dalam perjanjian lama, Tuhan kan memerintahkan bahwa setiap orang tua di dalam keluarga harus membicarakan firman Tuhan kepada anak-anak. Tugas mengajar firman Tuhan itu bukan pertama-tama tugas guru sekolah minggu, tetapi itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Membicarakan firman Tuhan ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, firman Tuhan katakan harus membicarakan firman Tuhan. Karena Tuhan ingin kita mencari kebenaran dan firman Tuhan adalah kebenaran. Tuhan adalah kebenaran. Ingatlah Bapak Ibu, jika kita tidak mendekatkan diri kepada kebenaran Tuhan, maka dunia akan mengisi kita dengan dusta. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhan kebenaran itu, maka dunia akan mengisi kita dengan dusta. Dusta dunia ini apa? Tuhan itu satu, cuman jalan menuju dia itu bisa macam-macam, ya kan? Banyak jalan menuju Roma. Tuhan itu satu, sama. Cuman sebutannya lain-lain. Cara mendekatkan diri kepadanya juga bisa macam-macam. Itu dusta dunia, Bapak Ibu. Karena Tuhan Alkitab mengatakan, tidak bisa. Tuhan itu saya, nama saya Yahweh. Cara kamu mendekatkan diri kepada saya adalah dengan jalan salib. Kamu harus mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Menerima salib, baru kamu bisa dibenarkan, baru bisa kamu datang kepada saya. Ya. Bukan banyak jalan menuju ke Roma, itu tidak, itu dusta dunia, Saudara. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan kebenaran, dunia akan mengisi kita dengan dusta dan berbagai macam dusta dunia yang lainnya. Banyak sekali. Ya.
Yang kedua Bapak Ibu, apa yang Tuhan ingin dari kita? Tuhan ingin agar kita bersama Roh Kudus menumbuhkan kebenaran. Tadi kita sudah melihat bahwa apa? Roh Kudus itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah kebenaranmu. Menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kita bisa menumbuhkan buah-buah kebenaran kita bersama dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, Tuhan ingin dalam hidup kita menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dihasilkannya buah-buah kebenaran, Bapak Ibu. Mari kita merenungkan hal ini. Apa itu buah kebenaran? Ya. Buah kebenaran itu dikaitkan dengan pekerjaan Roh Kudus, ya. Berarti buah kebenaran itu adalah buah roh, ya kan? Karena Roh Kudus mengerjakan buah roh, menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi tanda adanya pekerjaan Roh Kudus di dalam diri dan hidup kita adalah dihasilkannya buah-buah kebenaran, yaitu buah roh. Bukan karunia rohani, ya, jangan dibolak-balik Bapak Ibu. Ya, nomor 1 itu adalah buah roh, baru nomor 2 itu karunia rohani. Ya. Bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita tidak ditandai pertama-tama dengan karunia rohani. Karunia-karunia roh, karunia bahasa roh, karunia mengajar, karunia berdoa, karunia dan berbagai macam karunia-karunia rohani yang lain, tidak. Tetapi tanda adanya pekerjaan Roh Kudus dan tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan adalah diproduksinya buah-buah kebenaran di dalam hidup kita, yaitu buah roh, hasil kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Bukan saya anti karunia roh, saudara ya. Tidak. Karunia roh itu memang pemberian Tuhan. Tetapi buah roh itu yang pertama dan utama. Dan buah roh itu, kalau boleh saya katakan, buah roh itu adalah pengawas bagi karunia roh. Kita punya karunia macam-macam, boleh saja. Tuhan juga mungkin Tuhan berkenan memberikannya kepada kita. Tetapi buah roh harus mengawasi karunia roh kita. Misalnya, ya, saudara bisa lihat di gambar di sebelah kanan itu kan, ya itu adalah buah-buah roh seturut Galatia 5 ayat 22-23. Misalnya karunia mengajar. Karunia mengajar harus diawasi oleh buah roh apa? Kelemah lembutan. Iya kan? Coba kalau kita tanya anak-anak kita. Gurunya misalnya. Gimana gurunya mengajar? Wah, bu guru kalau mengajar marah-marah terus. Gurunya killer. Iya kan? Ini anak-anak ini jadi stres ini. Jadi ada karunia mengajar ini harus diawasi oleh buah roh. Buah rohnya apa? Lemah lembut. Ajarlah anak itu dengan lemah lembut. Jangan dimarah-marahi terus. Ya. Ajarlah anak itu dengan lemah lembut. Ajarlah anak itu dengan apa? Buah roh kesabaran. Ajarlah anak itu dengan sukacita. Ajarlah anak itu dengan apa? Dengan kasih. Kasihi. Setiap murid itu dikasihi. Ya. Dikasihi karena setiap anak itu berbeda. Cara dia belajar berbeda. Cara dia mengerti pelajaran berbeda. Kita sebagai guru, kalau kita mempunyai karunia mengajar, kita mengajar umum atau kita mengajar pelajaran rohani misalnya. Kita harus mengajar dengan kasih. Jadi buah roh itu harus mengawasi karunia roh yang kita miliki. Buah roh itu penting dalam hidup kita. Karena itu adalah tanda bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga yang terakhir. Tuhan ingin dari kita apa? Tuhan ingin agar kita setia pada kebenaran.
2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tuhan ingin agar kita setia pada kebenaran. Apa artinya Bapak Ibu? Untuk kita renungkan. Yang pertama Bapak Ibu, pengetahuan kita akan kebenaran menuntut kita untuk setia kepada kebenaran. Kalau kita sudah tahu kebenaran, kita harus setia kepada kebenaran. Itu adalah tuntutan daripada kebenaran. Tidak bisa, jadi artinya begini Bapak Ibu, tidak bisa kita mengaku anak Tuhan, kenal Tuhan, ya, tetapi cara hidup kita itu apa? Seperti di Mazmur pasal 1. Kita itu duduk, berdiri, berjalan di jalan pencemooh. Ya, kita lihat slide selanjutnya ya. Tidak bisa kita itu duduk, berdiri, berjalan di jalan pencemooh. Loh, anak Tuhan kok tahu Alkitab kebenaran. Tuhan Alkitab, Tuhan kebenaran, tapi perilaku kita itu tidak perilaku kebenaran. Ya. Wah, dikenal sebagai pendoa. Ya. Berdoa di menara doa. Dari semua teman-teman, dialah yang paling rajin berdoa, berdoa terus. Ya. Tapi menghilangkan uang orang. Bikin program gereja heboh, KKR. Ya. Tapi apa? Sampai di ATM, ada kartu ATM tertinggal, dimasukin lagi, lalu uang di rekening orang dipindahkan ke rekeningnya. Mencuri. Ini tidak bisa, Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan, tidak boleh kita itu melakukan perbuatan ketidakbenaran. Ya. Duduk, berdiri, berjalan di jalan pencemooh. Itu maksudnya. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan yang benar, firman-Nya yang benar, dan perbuatan-perbuatannya dalam kebenaran, kita pun harus duduk, berdiri, berjalan di jalan orang benar. Artinya apa? Pikiran, perkataan, perbuatan kita juga harus di dalam kebenaran. Katanya anak Tuhan, tapi korupsi. Anak Tuhan, tapi menjahati sesamanya demi keuntungan pribadi. Waduh, saudara. Ya. Ini sedih sekali kan? Karena kita menemukan kasus-kasus ini di antara kita sendiri, orang-orang percaya, ya kan? Ini tuh menyedihkan hati Tuhan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, apa artinya kita itu setia kepada kebenaran? Ya, tidak bisa kita mengaku anak Tuhan, tapi kita beribadah kepada ilah lain. Beribadah kepada ilah lain. Beribadah kepada ilah lain itu caranya bagaimana? Ikut paham materialisme. Kita gaya hidupnya borju, mewah-mewah, tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Beribadah kepada ilah lain itu bagaimana? Kompromi iman. Kompromi iman. Menikah dengan orang yang tidak seiman, itu kompromi iman itu namanya. Ya. Itu beribadah kepada ilah lain. Tuhan kan sudah jelas dengan jelas menyatakan. Jangan kamu berpasangan dengan orang yang tidak percaya. Bagaimana terang bisa bergabung dengan gelap? Tapi kalau kita berpasangan dengan orang yang tidak percaya, terang ini dengan gelap dipersatukan, ini kompromi namanya.
Itu namanya beribadah kepada ilah lain. Kalau kita mengenal kebenaran, kita anak Tuhan, kita tidak boleh beribadah kepada ilah lain. Tidak boleh melakukan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu pertama-tama artinya apa? Menomorduakan Tuhan, mengganti Tuhan, iya kan? Mengganti Tuhan dengan patung, mengganti Tuhan dengan jimat, mengganti Tuhan dengan apa? Dengan orang pintar. Ini orang pintar dalam tanda petik ya, karena apa? Dia tidak belajar di sekolah, dia belajarnya sama roh-roh jahat. Nah, itu orang pintar, itu penyembahan berhala. Tuhan ingin kita setia dengan kebenaran. Artinya apa? Gereja, orang percaya harus memberitakan Injil. Setia dengan kebenaran artinya pemberitaan kita harus memberitakan Injil. Gereja itu tidak boleh berhenti pada isu-isu sosial. Isu-isu sosial itu banyak, saudara, dan bikin pusing. Misalnya saja soal sampah. Kita memang harus banyak belajar dan memperbaiki diri soal sampah ini. Kalau dulu membuang sampah pada tempatnya sudah cukup. Kalau sekarang tidak bisa. Sampah itu kita buang, kita harus pilah-pilah. Sampah makanan sendiri, kertas sendiri, gelas sendiri, plastik sendiri. Harus dipilah. Kita masih harus belajar. Saya sendiri pun masih belajar. Masih berusaha menertibkan diri sendiri dalam hal memilah sampah ini. Dan kami sebagai hamba Tuhan juga ya dimohon oleh pemerintah juga untuk berkata kepada jemaat, ayo kita perhatikan kebersihan lingkungan, ayo kita perhatikan isu-isu sosial. Kami harus berbicara juga, karena itu adalah bagian dari iman. Tetapi pemberitaan gereja tidak boleh berhenti pada isu sampah, isu lingkungan. Perdagangan manusia adalah masalah yang mengerikan. Gereja harus bersuara tentang itu, tetapi pemberitaan gereja tidak boleh berhenti pada perdagangan manusia. Kita harus setia kepada Injil. Pemberitaan gereja, kesaksian kita haruslah apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Yesus. Memberitakan kepada orang, hei orang berdosa, harus bertobat di dalam nama Yesus. Ada pengampunan dosa, ada hidup kekal. Itu harus menjadi pemberitaan kita, saudara. Pilar gereja itu 3. Eklesia, marturia, diakonia. Diakonia, itu kita bantu-bantu ya kan? Bagi-bagi sembako, pelihara memperhatikan orang yang berkekurangan. Eklesia kita persekutuan, gereja, ibadah, marturia kita harus berani mati bagi nama Yesus. Jangan kena hukuman mati karena kita pengedar narkoba. Itu bukan penderitaan Kristen. Penderitaan Kristen adalah mati karena Yesus. Marturia. Gereja harus seperti itu. Tidak bisa kita hanya berhenti di diakonia saja. Tidak bisa. Itu tidak setia kepada Injil namanya. Tidak setia kepada kebenaran. Ya, yang berikut. Upah bagi pencari kebenaran. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Firman Tuhan katakan, kata dipuaskan di situ dipakai kata Yunani kortatso, artinya berkelimpahan. Puas, penuh, ya, kenyang sekenyang-kenyangnya. Nah, seperti itu ya. Apa maksudnya? Di sini saya memberi tafsiran berdasarkan Yeremia 29, Bapak Ibu. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu dipuaskannya bagaimana? Yeremia 29, 12-14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, mencari kebenaran, kamu akan menemukan aku, firman Tuhan katakan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu, menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ya. Jadi, lihat. Kalau kita mau mencari Tuhan, kalau kita lapar dan haus akan Dia yang adalah kebenaran, Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, aku dengar. Ya. Jadi berdoa itu bukan sekedar berdoa, tapi berdoa itu mencari Tuhan dengan segenap hati. Kita punya hati itu rindu, haus, dan lapar akan Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, aku akan mendengarkan. Kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan kamu menemukan aku
aku akan memulihkan keadaan. Keadaan apapun yang kita alami Bapak Ibu, janji Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Tuhan dengar dan Tuhan dekat dengan kita. Itu janji Tuhan. Dan kita akan dipuaskan oleh hadirat-Nya. Ya. Bapak Ibu, saya mau mengakhiri dengan sebuah ilustrasi singkat, satu kisah. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini adalah dua orang tokoh. Yang pertama di sebelah kanan adalah seorang tokoh namanya Ingersoll. Dia adalah seorang ateis di Amerika pada abad ke-19. Saya membaca kutipan-kutipan kalimat-kalimatnya tuh, waduh benar-benar itu dia benci gereja, dia benci orang Kristen, ya. Dia bencilah semua yang berbau Kristen. Ingersoll punya teman, itu Jenderal Lew Wallace, itu gambarnya di sebelah kiri ya. Nah, Ingersoll berkata kepada temannya, "Hey Wallace, aku tidak senang ya sama orang Kristen ini. Gereja ini makin bertumbuh, makin bertambah ya. Mari kita rusaklah gereja ini. Ya. Mari kita hancurkan kekristenan ini." Lalu temannya si Jenderal Lew Wallace ini bilang, "Kau ada rencana apa?" Ingersoll bilang begini, "Kau tulislah buku, ya. Tulislah sebuah buku yang membantah mengenai kebangkitan Kristus." Oke, siap. Lalu Jenderal Lew Wallace ini dia mulai menulis. Dia kumpulkan argumen-argumen, dia selidiki bukti-bukti dan segala macam. Dia tulis bab 1, dia tulis bab 2, dia tulis bab 3, dia tulis bab 4. Sampai di bab 4, dia mendapati kebenaran Tuhan. Dia bertobat, dia bertemu dengan Kristus, dia lihat semua bukti-bukti yang dia kumpulkan ternyata mendukung kebangkitan, mendukung Kristus, mendukung Alkitab. Akhirnya Bapak Ibu kita lihat gambar selanjutnya. Ya. Akhirnya apa yang dia tulis itu berputar haluan. Dia menulis, hasil tulisannya adalah sebuah novel kisah mengenai Kristus yang dia beri judul Ben-Hur. Ben-Hur ini pertama kemudian dituangkan, dijadikan film sekitar tahun 1960-an mungkin ya, saya kurang ingat. Lalu kalau saudara lihat gambar di sebelah kanan, itu adalah poster film Ben-Hur tahun 2000-an. 2014 atau 2000 berapa, tahun 2000-an. Jadi sudah dibuat untuk yang kedua kali. Berdasarkan novel yang ditulis oleh Lew Wallace yang tadinya mau membantah kebenaran Alkitab, mau membantah tentang Kristus, dan mau membantah tentang kebangkitan, kebenaran kebangkitan. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat di sini? Betapapun kita berusaha mengingkari Tuhan, betapapun kita berusaha untuk menjauhkan diri dari kebenaran Tuhan, kita tidak akan bisa kemana-mana. Kalau kita tidak percaya kepada gaya gravitasi, bukan berarti gaya gravitasi itu tidak ada, kan? Dia tetap ada. Jadi janganlah kita menyusahkan diri sendiri dengan menjauh dari Tuhan. Karena dia begitu nyata dan dia begitu ada. Mari kita semakin mendekatkan diri kepadanya, mencari dia dengan segenap hati, mengakrabkan diri di dalam persekutuan yang erat dengannya, bersekutu dengan dia dengan kekuatan Roh Kudus-Nya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang produktif, menghasilkan buah roh, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita juga setia kepada Kristus. Kalau kita sudah mengetahui kebenaran, tetapi kita menyangkali dia, itu sama dengan kita melemparkan kotoran ke muka Kristus, ke muka Tuhan. Kiranya kita dijauhkan dari semua hal itu.
Kiranya kita bertobat dan kita bersetia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin dalam doa respon dan juga doa syafaat. Kami persilakan Bapak Pendeta bisa memimpin kita di dalam doa respon dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang lagi mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber dari segala kebenaran dan hanya kepadamu saja kami harus setia dan berbakti. Terima kasih Tuhan mencurahkan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami agar dapat mengelola negeri ini dengan baik, dengan penuh keadilan, sehingga rakyat Indonesia juga mengalami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja Tuhan di seluruh dunia dan juga di Indonesia supaya gereja-Mu setia mengabarkan berita Injil. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk semua anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, sertai para orang tua kami. Tuhan berikan mereka panjang umur dan kesehatan dan sukacita senantiasa. Juga pekerjaan setiap kami Tuhan, berkatilah agar semakin bertambah-tambah, semakin maju. Ekonomi kami juga semua boleh semakin maju dan berkembang. Begitu juga buat anak-anak kami di dalam studinya. Tuhan berkatilah agar mereka semua dapat belajar dengan baik dan boleh berhasil dengan semua yang mereka cita-citakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini juga untuk semua anggota keluarga kami yang melakukan perjalanan-perjalanan selama musim mudik ini. Tuhan menyertai mereka di perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, tibakan dengan selamat di tempat tujuan mereka masing-masing. Kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali menaikkan pujian sebagai penutup. Kita nyanyikan pujian dari Nafiri Rohani 311 ayat 1 dan ayat yang berikut. Biarlah dengan pujian ini kita semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan, semakin bersemangat hidup di dalam kebenaran. Wajibmu setelah kau diberi selamat dan tebusan yang besar,
memasyurkan Tuhanmu. Wajibku setelah kau diberi selamat dan tebusan yang besar, yaitu memasyurkan Tuhanmu, bekerja bergemar, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Tuhanmu, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi sulunya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Kawan yang telah jatuh dan lemah, hai tolonglah, dan jangan kau lepas baik padanya, peringatkanlah terus kasihnya pelepas, rajin-rajin bekerja dan masyurkan Tuhanmu, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi sulunya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Hiduplah dalam kebenaran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kuria, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat teduh bagi kita. Amin.